Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Perkenalkan, nama saya Sunan Kalijolang. Pada malam hari ini akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk sama-sama belajar mengenai apa itu keris. Karena kita paham, keris ini adalah salah satu warisan nenek moyang kita, warisan budaya leluhur Nusantara yang sudah diakui oleh UNESCO pada tanggal 25 November tahun 2005 sebagai warisan budaya non-bendawi. Dan ini kenapa bisa diakui sebagai benda budaya dunia? Karena emang keris itu banyak sekali mengandung unsur-unsur sejarahnya, budayanya, dan seninya. Oleh karena itu, makanya di sini Sunan Kalijolang sangat tertarik ingin mengajak sahabat-sahabat semua bersama-sama belajar mengenai keris. Nanti akan kita kupas sejarah, budaya, dan seninya. Nah, untuk awal-awal saja ingin saya sampaikan ke sahabat-sahabat semua, sama-sama untuk saling belajar. Dari keris ini aja sudah ada beberapa nama lah ya yang perlu kita pahami semua, bahwa gagang aja. Gagang ini namanya kalau di istilah Jawa adalah deder. Deder, dan untuk cincin ini adalah mendak. Untuk keseluruhan adalah namanya warangka atau sarung, dan untuk selongsong yang dari luar ini namanya endok. Ini agar sahabat-sahabat semua paham dulu itu, dan nanti untuk detail mempelajari lebih jauh nanti akan kita bahas bersama-sama. Untuk awal-awal, keris juga terdiri spesifikasinya itu terdiri dari dua macam. Ada keris luk dan ada keris lurus. Orang biasa sebut namanya keris brojol. Keris luk itu contohnya seperti ini. Ini yang dimaksud luk. Luk ini macam-macam bervariasi, ada luk 5, luk 3, ada luk 7, luk 9, 13, dan sebagainya, bahkan lebih. Dan itu juga mengandung makna masing-masing. Ini contoh keris luk. Untuk keris lurus, contohnya ini. Orang biasa sebut namanya keris brojol. Kenapa disebut brojol, kenapa disebut luk, itu pun ada maknanya masing-masing. Belum kalau kita pelajari lebih jauh lagi, keris ini syarat sekali dengan sejarah, budaya-budayanya, bahkan seni-seninya. Kalau dari seni mungkin juga untuk awal saja lah ya. Seninya itu dari seni pembuatan pamor. Nah, di sini ada istilah pamor. Pamor itu yang di tengah ini. Pamor itu juga macam-macam bentuk pamornya. Ada pamor waswuta, ada pamor kelabang sayuto, ada pamor udan emas, banyu mili, dan lain sebagainya. Pamor juga macam-macam, dan itu pun makna sejarahnya pun ada. Seperti itu. Keris brojol juga seperti itu. Ada maksud dan tujuannya kenapa disebut keris brojol. Seperti itu. Nah, untuk konten ini mungkin saya belum bisa memaparkan lebih jauh tentang keris. Jadi untuk awal perkenalan saja dengan saya Sunan Kalijolang, mungkin itu yang bisa saya paparkan untuk awal saja. Karena di sini juga yang saya tampilkan di sini, di samping keris ada salah satu lagi. Ini senjata rencong dari Aceh. Ini pun senjata atau nilai-nilai budayanya, seninya, sejarahnya pun ada. Mungkin sahabat juga pernah lihat ya, bahwa wujudnya ini pakai apa sih pegangnya? Rencong. Pangeran Diponegoro pegangnya apa? Keris. Belum para keturunan-keturunan raja, para raja-raja, bahkan orang-orang keraton, itu pun senjata adalah keris. Karena keris ini, awal sejarah keris itu adalah sebagai senjata. Awal mula keris itu awalnya adalah sebagai senjata.
seiring berjalan waktu, karena sudah tidak ada pertempuran atau bukan untuk senjata saja, akhirnya keris ini berangsur jadi sebuah identitas atau KTP lah bisa dibilang. Dan semakin beriring waktu kesini pun akhirnya, karena keris ini kan sesuai dengan pemesanan ya, pesanan-pesanan orang tertentu, entah itu raja, adipati atau apa itu akhirnya sesuai pemesanan. Mungkin ada yang pesan luk 7, luk 5, luk berapa, dan tujuannya untuk apa, pingin pamornya jenisnya apa, itu sesuai dengan permintaan si pemesan. Dan orang yang disebut ahli bikin keris namanya empu, seperti itu. Empu ini pun mungkin kalau untuk saat ini ya, orang bilang empu kan kalau di Jawa bilang biasanya orang yang bikin senjata, pisau atau golok atau apa, itu untuk kekinian. Sebenarnya empu itu pada zaman dulu adalah khusus spesialis, orang yang sudah dinuih, yang sudah memahami, bukan hanya bikin senjata saja. Empu ini orang yang sudah ilmunya tinggi, dari kanuragannya, dari ilmu metafisikanya, sampai ilmu perlogamannya, bahkan dia sanggup membuat sebuah keris yang indah dari bentuk, fungsi, dan sejarah dan lain sebagainya. Itu empu. Dari sini saya tampilkan beberapa bilah dulu agar sahabat-sahabat sedikit bisa membedakan antara keris brojol dan keris luk, seperti itu. Ini pun keris pun ada keris yang bahan-bahannya itu beda dari bahan kerisnya ini. Dan untuk membentuk pamor ini itu pun macam-macam. Ada dicampur dengan besi, dengan mungkin tembaga atau apa. Bahkan kalau zaman dulu dengan meteor, batuan meteor, jadi membentuk sebuah pamor seperti ini juga istimewa. Bahkan ada beberapa keris yang pamornya tuh pakai emas, itu juga dibuat, dipesan sesuai dengan maksud dan tujuannya si pemesan. Kalau ini jujur saja, ini adalah keris warisan keluarga saya. Ini bentuknya brojol dan dia tidak berpamor. Kalau ini bisa dibilang adalah keris rakyat jelata, seperti itu. Ini tapi termasuk bahannya bagus, besinya bagus. Contoh lagi, ini ada keris yang bahannya masih kurang bagus. Ini juga mungkin. Ini sangat kurang sempurna dan mungkin kurang terawat begitu ya. Nanti insya Allah coba akan saya rawat ulang, barangkali nanti bisa muncul kembali pamor-pamornya. Dan salah satu bahan untuk memunculkan pamor itu namanya werangan. Perlu sahabat-sahabat ketahui juga. Ini mungkin perlu diwerangan lagi. Nah, kenapa saya ingin mengajak rekan-rekan atau sahabat-sahabat semua belajar berkesan ini? Karena banyak sekali yang perlu kita pelajari, contoh dari perawatan. Karena keris ini kalau salah cara perawatan pun akhirnya apa? Akhirnya akan memunahkan keris tersebut juga. Kenapa? Banyak yang salah cara perawatan. Contoh ada salah tangkap, orang-orang yang biasa itu bersihin dengan bata merah itu ditumbuk untuk bersihin. Itu kurang bagus. Karena ada khusus cara-cara khusus yang biar si keris ini tetap awet, bisa dinikmati oleh anak cucu kita, dan seni-seni pamornya juga tetap bertahan sempurna. Itu ada cara-cara khusus yang perlu dipelajari juga. Mungkin itu sementara untuk konten malam hari ini, dan untuk mengupas lebih detail lagi bentuk-bentuk keris, sejarah-sejarah keris dan lain sebagainya, mungkin perlu konten berikutnya nanti. Oleh karena itu, biar sahabat-sahabat semua itu tidak ketinggalan dari konten saya Sunan Kalijolang ini, silahkan jangan segan-segan subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Mungkin itu dulu yang perlu saya paparkan. Jangan segan-segan untuk menonton video-video atau konten-konten berikutnya agar kita sama-sama belajar
budaya yang perlu kita uri-uri, kita jaga bersama kelestariannya agar tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.